Saat menemukan soal cerita yang panjang tentang masyarakat, konflik, atau media sosial, banyak peserta yang langsung menebak jawabannya. Padahal, satu kata kunci yang terlewat bisa menyebabkan pilihanmu salah total. Jadi, solusinya gimana ya? Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Kali ini kita akan bedah tuntas pola soal TK Sosiologi bersama aku, Kak Usman, tutor sosiologi di Bimbingan Alumni. Pastikan kamu menonton video ini sampai habis ya. Yuk, kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai dari soal yang pertama. Soalnya adalah, kesimpulan sosiologis yang paling tepat adalah, nah ingat, sosiologi berarti kita lihat dari sisi pola, interaksi, struktur, nilai dan norma, serta nanti arahnya ke perubahan. Nah, kita kembali ke narasinya terlebih dahulu. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, pemerintah daerah berhasil mengembangkan sentra kerajinan lokal melalui platform perdagangan elektronik. Produk batik dan kerajinan bambu kini dipasarkan ke berbagai negara. Berarti ada proses mendunia atau mengglobal. Ya, secara ini teknologi. Ini menunjukkan adanya globalisasi karena ke berbagai negara. Pendapatan pengrajin meningkat signifikan karena sebagian generasi muda mulai kembali bekerja di desa setelah sebelumnya merantau ke kota. Jadi ada dampak positifnya secara ekonomi. Nah, ini secara ekonomi. Akan tetapi, penelitian universitas setempat menemukan bahwa motif batik tradisional mulai disesuaikan dengan selera pasar internasional, sehingga beberapa makna filosofisnya hilang. Oke, ada yang terdegradasi. Selain itu, sebagian pengusaha lebih memilih menggunakan bahan baku impor karena lebih murah dan mudah diperoleh. Oke, memilih menggunakan bahan baku impor. Di sisi lain, media sosial mempercepat masuknya budaya populer asing yang mempengaruhi pola konsumsi generasi muda. Nah, teknologi bisa mempengaruhi pola konsumsi. Pemerintah daerah menghadapi dilema antara menjaga daya saing ekonomi dan mempertahankan identitas budaya lokal. Idealnya daya saingnya terjaga, tapi identitas lokalnya tetap lestari. Itu yang ideal. Tapi seringkali di dalam masyarakat, kondisi ideal itu jarang sekali terjadi. Makanya kita harus melihat fenomena globalisasi di soal ini sebagai dua sisi. Ya, globalisasi di sini seolah hanya berhubungan dengan ekonomi. Padahal di situ ada sisi budaya, ada sisi teknologi, ya, ada sisi ya budaya, teknologi, kemudian ada juga yang berkaitan dengan politik. Ya, dari mana politiknya, Kak? Nah, kita lihat di sini kan memasarkan ke berbagai negara. Nah, prosesnya itu perlu proses politik. Tidak bisa suatu negara itu hanya serta-merta langsung menjual produknya keluar. Tapi harus ada keputusan politik terlebih dahulu. Ya, kemudian ada media sosial. Nah, dari sini berarti kita lihat bahwa globalisasi itu ternyata akan berdampak pada budaya, teknologi, politik, dan juga media sosial. Tidak hanya sebatas pada ekonomi saja.
Dan yang terbesar bukan hanya pada medianya saja, tetapi kepada masyarakat atau sosialnya. Jadi, ya kita lihat di sini bahwa globalisasi bukan hanya sebatas pada ekonomi, tetapi dia bersifat multidimensi, multisektor. Ya. Nah, sekarang kita ke pilihan jawaban. Kesimpulan yang paling tepat adalah globalisasi hanya menghasilkan westernisasi. Tidak demikian. Kenapa? Karena globalisasi itu juga bisa menyebabkan akulturasi. Ya. A plus B sama dengan AB. Atau juga bisa menyebabkan asimilasi. A plus B sama dengan C. Jadi tidak melulu berhubungan dengan kebarat-baratan. Yang berikutnya, globalisasi merupakan proses multidimensional yang dapat memperkuat sekaligus mengubah identitas budaya melalui interaksi ekonomi, teknologi, dan budaya. Nah, ini yang paling tepat, Sobat Bima. Karena ada kata kuncinya berupa multidimensional. Lalu diperkuat lagi dengan ekonomi, teknologi, dan budaya. Tadi sudah kakak katakan ya bahwa di dalam globalisasi itu tidak hanya sebatas ekonomi, tapi bisa ke banyak hal yang lain. Lalu yang berikutnya, kemajuan ekonomi selalu menghilangkan budaya lokal. Tidak selalu, karena tadi ada akulturasi, A plus B sama dengan AB. Jadi justru ada yang bercampur, tetapi tidak kehilangan budaya lokal. Lalu budaya lokal akan tetap bertahan tanpa memerlukan adaptasi. Nah, ini kurang tepat. Biasanya budaya lokal justru akan semakin dikesampingkan apabila tidak melakukan adaptasi. Yang berikutnya, globalisasi identik dengan hilangnya nasionalisme. Tidak selalu seperti itu. Justru ada beberapa negara yang melakukan globalisasi tetapi nasionalismenya justru semakin meningkat dan menguat. Jadi yang E juga kurang tepat. Untuk itu, Sobat Bima, jawaban yang tepat adalah yang B. Sobat Bima, kita mulai pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah. Nah, sebelum kita menentukan, kita perlu memahami apa yang disampaikan oleh narasi pada soal. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah lembaga survei nasional menyatakan bahwa generasi muda Indonesia semakin tidak peduli terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan. Nah, ini adalah pernyataan yang harus kita pahami. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui survei daring terhadap 1.000 responden yang seluruhnya merupakan pengguna aktif media sosial berusia 17-24 tahun yang tinggal di 5 kota metropolitan. Peneliti lain mengkritik hasil tersebut karena dianggap terlalu luas untuk menggambarkan kondisi seluruh pemuda Indonesia. Mereka kemudian melakukan penelitian lanjutan menggunakan observasi partisipatif di desa dan kota, wawancara mendalam terhadap pemuda dari berbagai latar belakang, serta menganalisis dokumen organisasi kepemudaan selama 5 tahun terakhir. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa bentuk partisipasi pemuda berubah, bukan menurun. Misalnya melalui komunitas digital, gerakan lingkungan, dan kegiatan sukarela berbasis media sosial. Nah, dari sini kita lihat ada penggunaan metode. Metode itu mudahnya adalah langkah yang ditempuh dalam penelitian. Langkahnya apa saja? Pertama, survei. Kita lihat yang pertama, survei secara daring. Jadi survei itu tidak selalu dilakukan secara luring. Sekarang ada bantuan teknologi, kita bisa melakukan secara daring. Yang berikutnya, peneliti lain mengkritik hasil. Jadi ada kritik terhadap hasil yang sudah didapat.
Lalu yang berikutnya, mereka kemudian melakukan penelitian lanjutan menggunakan observasi partisipatif. Nah, ini adalah lanjutannya, metode yang berbeda. Partisipatif. Jadi survei dan observasi ini berbeda. Yang berikutnya, wawancara mendalam. Lalu melakukan analisis dokumen. Selama 5 tahun terakhir. Nah, jadi ada berbagai metode yang digunakan. Ya, di sini metodenya beragam berarti. Nah, dari penggunaan metode yang beragam ini nanti akan menghasilkan triangulasi data. Maksudnya, hasil dari metode yang digunakan ini akan dapat dilengkapi oleh metode-metode yang lain. Ya, sehingga nanti menghasilkan kesimpulan yang valid dan kredibel, atau mudahnya bisa mewakili apa yang menjadi objek dari penelitian. Nah, kembali ke pernyataan. Kesimpulan penelitian pertama berpotensi mengalami kesalahan generalisasi karena karakteristik sampelnya tidak mewakili seluruh populasi pemuda Indonesia. Nah, ini benar. Kenapa? Karena yang pertama hanya melakukan survei secara daring, bukan secara luring. Itu bisa berpotensi menjadi bias. Apalagi hanya menggunakan survei. Jadi tidak ada pembanding, ya. Tidak ada pembanding dan juga tidak ada pembanding dan tidak bisa melakukan triangulasi. Lalu yang berikutnya, penggunaan observasi, wawancara, dan analisis dokumen dalam penelitian kedua merupakan bentuk triangulasi data. Nah, ini tepat sekali, yang meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Betul, dengan adanya observasi, wawancara, analisis dokumen, ya langkah dalam penelitiannya itu lebih sempurna, sehingga hasilnya juga lebih sempurna nanti. Kalau hanya menggunakan satu metode saja, ya meskipun tidak salah, tetapi ada potensi bias yang muncul. Makanya untuk menghindari potensi bias ini, kita perlu gunakan metode lain, ya sehingga datanya itu bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi, yang pernyataan B juga benar. Yang C, perubahan bentuk partisipasi sosial membuktikan bahwa organisasi formal tidak lagi termasuk objek kajian sosiologi. Nah, ini merupakan suatu kesalahan. Ya, organisasi formal itu akan tetap menjadi objek kajian dari sosiologi. Ya, jadi objek kajian sosiologi itu salah satunya adalah organisasi. Di situ ada yang formal, ada yang informal. Selain itu ada apa lagi? Ada individu. Selain itu ada apa lagi? Ada kelompok. Ya. Jadi objek kajian sosiologi itu sebenarnya luas. Ya, dalam hal ini organisasi formal itu tetap menjadi objek kajian sosiologi. Meskipun ada perubahan ya bentuk partisipasi. Tidak masalah ada bentuk partisipasi, tetapi objek kajiannya tidak berubah. Artinya pilihan yang C itu salah. Jadi A dan B benar dan pernyataan yang C salah. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah
Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi mana pernyataan yang benar. Dan jawabannya bisa lebih dari satu. Jawaban bisa lebih dari satu. Nah, kita lihat di dalam soalnya. Sebuah kawasan permukiman lama di pusat kota Bandung mengalami proses gentrifikasi setelah dibangun kawasan komersial, apartemen, dan pusat ekonomi kreatif. Oke, kita identifikasi dulu maksud gentrifikasi. Gentrifikasi ini adalah masuknya kelas menengah dan investor pada kawasan dengan penduduk berpenghasilan rendah. Nah, apa dampaknya? Dampaknya sudah pasti terjadi penggusuran dan perubahan lanskap. Kita lanjutkan kembali. Harga tanah meningkat hampir 6 kali lipat dalam 8 tahun terakhir. Banyak penduduk asli menjual rumahnya karena tak mampu membayar pajak maupun biaya hidup yang semakin tinggi. Sebagian berpindah ke wilayah pinggiran kota. Pendatang baru yang sebagian berasal dari kelompok ekonomi menengah atas memanfaatkan kawasan tersebut sebagai lokasi usaha dan hunian. Meskipun pembangunan meningkatkan nilai ekonomi kawasan, hubungan antara penduduk lama dan pendatang semakin renggang. Forum musyawarah warga jarang dihadiri bersama, sementara media sosial dipenuhi narasi yang memperkuat stereotip kedua kelompok. Nah, di sini ada beberapa fenomena yang bisa kita tangkap. Yang pertama sudah pasti adalah gentrifikasi tadi. Yang kedua, fenomenanya adalah perubahan lingkungan. Lalu perubahan sosial. Dan juga perubahan ekonomi. Nah, secara sosial kita lihat ya, terjadi stereotip akibat media sosial. Terus terjadi perubahan interaksi. Lalu muncul potensi konflik. Nah, sekarang kita kembali ke pernyataan. Kita lihat pernyataan yang pertama. Konflik dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan perubahan struktur sosial. Ya, utamanya akibat adanya ketimpangan. Jadi dalam sosiologi, salah satu cara melihat apakah berpotensi untuk konflik atau tidak, kita lihat apakah ada ketimpangan atau tidak. Kalau ada ketimpangan, itu akan berpotensi menuju ke arah konflik. Jadi, pernyataan yang pertama benar. Gentrifikasi dapat mengakibatkan keterasingan atau alienasi penduduk asli terhadap lingkungan sosialnya. Itu tepat sekali karena dengan masuknya penduduk yang baru menyebabkan penduduk yang lama merasa terasing karena berbeda secara struktur dan secara stratifikasi, dan nanti berakhir kepada penduduk aslinya akan berpindah ke wilayah lain ya yang lebih sesuai. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Kasus tersebut hanya dapat dijelaskan menggunakan teori interaksi simbolik karena tidak melibatkan perubahan struktur sosial. Ini kurang tepat.
Ya. Karena justru perubahan struktur sosial itu juga berubah. Ya, dengan adanya tadi ya masyarakat baru yang datang, kemudian struktur ekonominya berubah, pajaknya meningkat dan masyarakat banyak yang tidak mampu membayar pajak sehingga mereka akhirnya berpindah. Ya, jadi tidak hanya bisa dilihat dari interaksi secara simbolik ya, tetapi kita perlu melihatnya dari kacamata yang lebih komprehensif. Berarti ini kurang tepat. Lalu yang berikutnya, modal sosial masyarakat berpotensi menurun apabila jaringan kepercayaan dan solidaritas antar kelompok melemah. Ini tepat sekali. Ya, dengan masyarakat saling berinteraksi secara intensif, ya, kemudian solidaritasnya pasti meningkat. Dan modal sosial menguat. Jadi kuncinya ada pada di interaksi. Interaksinya intensif, solidaritasnya meningkat, modal sosialnya juga akan menguat. Tetapi sebaliknya, kalau interaksinya tidak intensif, kemudian mereka saling berprasangka, ya pasti solidaritasnya akan menurun. Modal sosialnya juga akan melemah. Jadi yang pernyataan yang D itu juga tepat. Atau pernyataan keempat itu juga tepat. Pernyataan yang kelima, mobilitas penduduk asli ke wilayah pinggiran sepenuhnya merupakan bentuk mobilitas sosial vertikal naik. Ya, ini belum tentu. Jadi ini sifatnya deterministik. Ya, artinya ini tidak selalu akan terjadi seperti yang demikian. Justru mobilitas penduduk asli ke wilayah pinggiran terkadang itu menunjukkan vertikal turun. Ya, tidak selalu menunjukkan vertikal naik. Ya, artinya perubahan tempat tinggal tidak sama dengan mobilitas vertikal naik. Ya, jadi ini tidak tepat. Berarti pernyataan pertama, kedua, dan keempat adalah pernyataan yang benar. Biar persiapan TK Sosiologimu semakin matang, yuk follow Bimbingan Alumni, like, dan share video ini ke teman-temanmu sekarang juga. Sampai ketemu di part berikutnya. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih